Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ana bidzalamin lil 'abid. Wa qala aidan innallaha la yudlimuna an-nasa syai'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat qadrat dan iradatnya kita semua alhamdulillah bisa hadir untuk melaksanakan yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kemanfaatan ilmu, dan mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan, dan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda alam yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, itsba tabi'in. Alhamdulillah, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini melanjutkan kajian dari beberapa pertemuan yang sudah lama tidak bertemu, ya sudah lama libur. Jadi kayaknya udah pada lobet. Kalau ada HP itu, kalau ngaji itu kata guru saya ibaratkan dicas. Jadi kalau udah ngaji nih ibadah semangat lagi. Jadi kalau ngajinya udah kelamaan libur, ibadahnya ya kendor lagi. Jadi nggak ada asupan gizi gitu. Ya. Kita akan melanjutkan pelajaran ataupun kajian kita yaitu kitab Kasyifatus Saja. Sarahnya matannya itu adalah kitab Safinatun Najah. Matannya dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Khadrami, orang Hadrami yang meninggal di tanah Batavia, ya di Jakarta, di Tanah Abang. Menurut para ahli yang sudah disebutnya itu pernah jarah. Alhamdulillah saya pun pernah jarah ke pengarang kitab Safinatun Najah. Kemudian yang menulis ataupun mensyarah kitab Safinatun Najah yaitu Kasyifatus Saja, yaitu ulama Nusantara, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, orang Banten, seorang ulama Nusantara yang meninggalnya di Mekah. Kita akan melanjutkan pelajaran yang lalu yaitu mengenai muqaddimah kitab Safinatun Najah atau Kasyifatus Saja, dan sekarang kita akan masuk kepada pasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, maka bermula ini satu pasal arkanul islami, bermula rukun-rukun Islam khamsatun, itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu bersaksi bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bersaksi bahwasanya ataupun sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah utusan Allah. Wa iqamis salati, dan yang kedua mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat. Wa shaumu ramadhana, yang keempat puasa di bulan Ramadan. Wa hijjul baiti, yang kelima
rukun Islam itu ialah pergi ke haji ataupun berangkat ke haji ke tanah suci, man istata'a, bagi orang yang mampu, ilaihi, untuk berangkat haji, sabila, di jalannya. Jadi rukun Islam itu ada 5. Jadi jangan dianggap kita sedang belajar seperti kita belajar pada waktu TK. Kalau dulu anak-anak di madrasah juga diajarin rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama, syahadat, ya, bersaksi kepada Allah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, melaksanakan salat, ya, mendirikan salat, iqamah, ya. Koma, berdiri, berarti ngadeg, lamun kata Sunda teh ngadegkeun salat, mendirikan salat. Kemudian mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Ya, kalau belum mampu enggak punya kewajiban. Kita bahas satu persatu. Adapun Islam itu adalah, ya, allati yataraqqabul islamu minha khamsatun fala yakunu min ghairiha. Jadi Islam itu adalah tiang-tiang penyangga. Ya, jadi kalau dikatakan Islam itu diibaratkan sebuah bangunan. Di bangunan itu ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada jendela, ya, ada AC dan lain sebagainya. Islam itu adalah tiang-tiang penyangga, diibaratkan sebuah bangunan. Tetapi Islam menurut Syekh Al-Bajuri, qala Al-Bajuri, telah berkata siapa ianya akan Imam Al-Bajuri, al-Islamu, adapun Islam, lugatan, menurut lugot, menurut bahasa. Kalau bahasa kerennya itu apa? Terminologi. Betul nggak ya? Itu ya. Ada etimologi, ada terminologi. Kalau lugatan itu berarti etimologi ya, kalau nggak salah. Menurut bahasa Islam itu, kata Syekh Bajuri, mutlakul inqiyadu, nurut atau patuh secara mutlak. Jadi orang Islam itu harus patuh. Kita orang Islam itu harus patuh, karena Islam menurut bahasa adalah mutlak patuh atau kepatuhan secara mutlak. Ay sawaun kana lil ahkami syar'iyyati aw ghairiha, ataupun sama saja, ya, Islam itu patuh tunduk kepada hukum-hukum syariah, bangsa syara ataupun selain syara. Jadi yang dinamakan Islam, kalau ditanya sama anak kita, jawabannya ini, Pak, Islam itu apa sih? Islam itu kata Imam Bajuri, al-Islamu lugatan mutlakul inqiyadu. Islam itu mutlak ataupun patuh secara mutlak. Patuh, tunduk secara mutlak. Itu menurut bahasa. Wa syara'an, adapun menurut syara, al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyati. Menurut syariat, menurut syara ataupun menurut istilah, bahwa Islam yang dinamakan Islam itu adalah al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyati, patuh tunduk kepada hukum-hukum syara. Hukum syara itu ada 5: wajib, haram, sunnah, makruh, satu lagi mubah. Ya. Jadi orang Islam itu harus patuh tunduk terhadap hukum-hukum syara. Itu Islam menurut Imam Bajuri. Ya. Jadi menurut Imam Bajuri, orang Islam itu harus patuh tunduk kepada hukum-hukum syara. Kata Allah, salat wajib maka harus salat. Puasa wajib maka harus
Kalau kita tidak tunduk, tidak patuh kepada hukum syariat, maka bukan Islam menurut Syekh Bajurjuri, yaitu secara istilah. Tapi kadang-kadang kita ini banyak melarang ataupun melanggar hukum-hukum syariat, ya. Wakilah dan dikatakan juga al-Islamu, adapun Islam huwal amal, yaitu amal, ya. Jadi orang Islam itu selalu banyak amal, selalu banyak berbuat kebaikan. Itu menurut Imam Bajuri, ya. Jadi pengertian Islam secara lugat adalah patuh secara mutlak, secara syara, yaitu patuh terhadap hukum-hukum syariat. Itulah Islam menurut bahasa dan menurut istilah. Awaluha, adapun yang pertama rukun Islam dari yang 5, syahadatun, yaitu bersaksi, ya, bersaksi an la ilaha, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, aila ma'buda bihaqqin maujudun, tidak ada Tuhan yang mesti disembah ataupun yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya di dalam adanya illallah, kecuali Allah. Syahadatun, bersaksi. Bersaksi di sini bukan bersaksi seperti bersaksinya di pengadilan. Ya, di pengadilan ada saksi-saksi. Tetapi syahadat di sini kata Imam Nawawi ay tayakkunu, yaitu meyakini, meyakini dengan sepenuh hati, ya, dengan jiwa dan raga, ya, bahwasanya alla ilaha, tidak ada Tuhan, la ma'buda, yang wajib disembah, bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, maujudin, di dalam adanya, illallah, terkecuali Allah. Jadi harus yakin, seyakin-yakinnya, ya, bersahadat itu artinya bukan bersaksi seperti saksinya di pengadilan. Jadi kalau kita baca syahadat, biasanya orang ada yang mau masuk Islam baca syahadat seperti saksiin. Nah, maksudnya saksi di sini bukan saksi seperti itu, tetapi di dalam diri kita meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang wajib disembah. Kalau ada pertanyaan, Allah itu satu apa banyak? Hah? Allah itu satu apa banyak? Hah? Allah satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan itu satu apa banyak? Hah? Tuhan satu apa banyak? Hah? Banyak. Tuhan itu banyak. Mana saja, Pak? Tuhan, kalau Tuhan itu banyak, mana saja yang disebut Tuhan? Menurut Bapak, Yesus Tuhan? Hah? Kan pertanyaannya, Tuhan itu satu apa banyak? Tadi Allah, nih kita belajar tauhid juga dia. Jadi diawali dengan tauhid. Jadi agak sedikit dalam. Dulu pelajaran rukun Islam itu di madrasah cuman mengenal yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, udah pada hafal. Sekarang saya tanya, ada pertanyaan gitu. Kalau ada pertanyaan, Allah itu satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan itu satu apa banyak? Banyak katanya. Banyak. Hati-hati Bang, jangan sampai meleset nih ya. Jangan sampai meleset, ini tauhid nih ya. Kalau Tuhan itu banyak, mana saja Bang? Kan tadi banyak. Tadi Allah satu katanya. Ini kita dulu kan
terlahir sebagai orang Islam, mungkin ya ada yang terlahir sebagai orang Islam. Jadi mungkin kalau mungkin dari awalnya dia non kemudian masuk ke Islam, maka dia akan bersahadat. Nah sekarang kita udah Islam dari lahir, pernahkah kita bersahadat? Kapan? Hah? Pas lagi sholat, kadang sholatnya banyak pikiran, nggak usuh, sahadatnya nggak usuh, ya. Balik lagi. Di sini kan rukun Islam yang pertama itu syahadatun. Kata Imam Nawawi, syahadatun itu artinya ayatayakunu, yaitu meyakini dengan sepenuh hati, ya, meyakini dengan jiwa dan raga bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau ada pertanyaan, Allah itu satu apa banyak? Satu. Tuhan itu satu apa banyak? Satu. Siapa? Allah. Hati-hati nih ya, jangan sampai bilang kita meyakini bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan. Karena pertanyaan saya bukan apa, tadi pertanyaannya Allah itu berapa? Satu. Satu apa banyak? Satu. Tuhan itu satu apa banyak? Satu. Siapa? Allah. Kalau yang dipertuhankan satu apa banyak? Banyak. Ya, beda Tuhan sama yang dipertuhankan. Nah ini kita harus hati-hati, harus yakin bahwasanya di dalam hati kita nih, di dalam sanubari kita harus ditancapkan syahadat kepada Allah itu. Tadi kata Imam Nawawi yaitu yakin bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya. Jadi Tuhan itu Allah. Kalau yang dipertuhankan banyak, ya, seperti keyakinan umat-umat lain yang meyakini ada yang dipertuhankan. Kalau yang dipertuhankan banyak, ya. Contohnya ada ustadz, ada yang di ustad-ustadkan, disangka ustadz padahal pemburu hantu. Gitu, ya. Jadi ada Tuhan, ada yang Tuhan itu satu, yaitu bahasa Arabnya Allah ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Di dalam sholat, ya, kita punya apa disebutnya itu, konsekuensi, ya. Iya karena budu wa iya kanas, hanya kepada Allah kita menyembah. Berarti tidak boleh kepada selain Allah. Wahwa, dan adapun Allah muttasifun bikulli kamalin la nihayatalahu wa la ya'lamuhu illahu wa munazzahun an kulli naqsin wa munfaridun bil milki wa tadbiri wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Kata Imam Nawawi bahwa Allah itu secara global memiliki dua sifat. Sifat yang pertama yaitu muttasifun bikulli kamalin la nihayata lahu wa la ya'lamuhu illahu. Allah itu bersifat dengan seluruh sifat-sifat kemahasempurnaan, ya. Jadi Allah itu memiliki sifat yang maha sempurna. Sifat-sifat Allah itu maha sempurna. Wa munazzahun an kulli naqsin, dan maha suci Allah dari setiap kekurangan, ya.
Jadi sifat Allah secara global dibagi dua. Adapun secara rinci sifat Allah itu ada 41. Yang wajibnya 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Itu secara terperinci. Kata Imam Nawawi bahwasanya Allah itu memiliki sifat, seluruh sifat-sifat yang kemahasempurnaan. Jadi tidak ada kekurangan sedikit pun. Umpama ada pertanyaan seperti ini. Kita sudah sholat duha 4 rakaat. Jelas kalau sholat wajib kita sudah melakukan. Kemudian sholat tahajud malamnya 12 rakaat, ditambah setiap malam membaca Yasin 40 kali, membaca sholawat nariyah 4444 kali, kemudian membaca rotib dan lain sebagainya. Terus kita ngelihat ada tetangga kita lagi ngewarung, ya, warungnya laris, padahal nggak pernah sholat, ya, padahal kelihatannya nggak pernah sholat. Kita yang sholat, warungnya nggak laris. Ada tetangga kita yang nggak sholat tapi warungnya laris. Sehingga muncul pertanyaan kepada Allah, ya Allah, saya ini udah sholat, udah baca surat Yasin, baca Waqiah dan lain sebagainya, tetapi warung saya tidak laris. Warung tetangga yang nggak pernah sholat laris. Di mana keadilanmu ya Allah? Ya begitu, ada ya? Ada kan yang begitu? Ada. Kita bertanya, di mana keadilanmu ya Allah? Padahal Allah itu memilih sikap, memilih sifat wa munazzahun an kulli naqsin. Maha suci Allah dari setiap kekurangan. Kalau kita mengatakan Allah itu tidak adil, kalau adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau lawannya adil itu berarti zalim, ya. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Kalau kita mengatakan bahwasanya Allah, mana keadilanmu, kita sudah zalim kepada Allah, dan berarti Allah itu zalim kepada kita, ya. Bahkan di sini disebutkan bahwa Allah itu, ya, maha suci dari setiap kekurangan, sedangkan zalim itu adalah kekurangan. Zalim itu kekurangan, ya. Saya kasih contoh seperti ini. Kita punya motor 2, yang satu warna merah, yang satu warna kuning. Yang merah kita jual. Lalu ada teman kita yang nanya, "Pak, kenapa motornya dijual? Kan warna merah itu bagus, warna sportif, ya, bentuknya bagus dan lain sebagainya. Kok malah yang merah yang dijual?" Itu. Terus kita yang punya akan bilangnya apa? Ini kita punya 2 motor, Pak. Yang satu warna merah, yang satu warna kuning. Yang warna merah itu bagus, kita jual karena kita punya kebutuhan. Ditanya sama orang, "Pak, kenapa jual yang merah bukan yang kuning?" Kita jawabnya apa, Pak? Hah? Harganya lebih mahal. Kita jawabnya apa? Suka-suka saya, motor-motor saya. Hah? Iya enggak? Jawabnya gitu. Lah sekarang Allah begitu, Pak. Ya. Kita kadang banyak ibadah, warung kita nggak laris, sedangkan warung tetangga nggak ibadah, warungnya laris. Kata Allah, yang punya siapa? Allah. Ya terserah Allah. Kata Allah, terserah saya.
Kok jadi kamu yang ngatur? Bahkan di sini wa munfaridun bil milki wa tadbiri. Ya. Allah itu menyendiri di dalam kepemilikan dan Allah itu yang mengatur seluruhnya sendirian. Jadi nggak usah ngatur Allah. Kita mah ibadah ya ibadah aja. Nggak usah bilang ketika kita ibadah, ya Allah mana keadilanmu, saya kan udah ibadah. Berarti itu kalau kita menanyakan seperti itu, kita belum bertauhid. Ya. Jadi mau gimana pun keadaan kita, itu terserah Allah. Jadi jangan sok ngatur kepada Allah. Ya, kita mah ibadah saja. Ya. Jangan ngatur Allah. Dan ibadah itu tidak boleh perhitungan. Saya kasih contoh begini. Kita datang ke tukang buah mau beli jeruk. Kita tanya, bang, buah berapa sekilo? 10.000. Bisa nggak 8.000? Saya mau beli 5 kilo. Kata yang jual, boleh bang. Kalau belinya 5 kilo, 8.000 nggak apa-apa. Ditimbanglah tuh jeruk 5 kilo. Lebih setengah kilo. Dikurangin sama dia. Ditimbang, lebih 2 on. Dikurangin lagi. Ditimbang lagi, kurang 5 on, ditambahin lagi masih kurang 1 on, ditambahin lagi lebih 5 on, terus sampai setengah jam. Sampai setengah jam tuh baru dapat tuh 5 kilo pas, ngepres 5 kilo, nggak lebih nggak kurang. Kita bawa pulang. Kira-kira kita kalau beli buah seperti itu, perasaan kita gimana? Nih yang jual jeruk perhitungan banget sih. Kata dia begitu. Ya kan? Gedek gak? Hah? Gedek gak kita sama aja yang jualan begitu? Dongkol. Nah begitu pun Allah, Pak. Kita sholat sehari semalam berapa rakaat? 17 rakaat. Pres 17 rakaat, nggak pakai qobliyah, nggak pakai badiah, ngepres 17 rakaat. Itu ngepres 17 rakaat, nggak dipakai badiahnya, nggak pakai qobliyahnya, udah itu-itunya aja, 17 rakaatnya aja. Kira-kira Allah gimana, Pak? Hah? Terus kalau kita beli jeruk tadi bang 5 kilo, dilebihin setengah kilo, andai pun asem tuh jeruk, kira-kira kita dongkol nggak? Kagak. Ya baik orangnya, kan begitu, ya nggak? Iya. Nah sekarang nih kata malaikat, ya Allah, ini orang sholatnya agak asem, tapi dilebihin nggak apa-apa kata Allah. Ya, dia mah asem juga, sholatnya dilebihin, pakai sunnah, qobliyah, ba'diyah. Begitu, ya. Logikanya seperti itu. Makanya jangan pernah perhitungan sama Allah, ya. Kita mah ibadah ya ibadah aja, ya ibadah aja. Jangan ngarepin dari ibadah, ya Allah sholat kali ntar gorengan laku, jangan begitu, ya. Ibadah mah ibadah aja. Jangan banyak permintaan karena ibadah kita belum tentu diterima. Apalagi ibadahnya cuma 17 rakaat. Itu pun kalau sempat, ya. Itu pun kalau sempat. Jadi ibadah mah ibadah aja. Memang sholat mah perintah, nggak usah ngarepin apa-apa. Sholat yang benar. Ya. Adapun nanti setelah sholat warungnya mau laku mau kagak, itu mau urusan Allah. Nah inilah sekali lagi, ya,
karena Allah sama sekali tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Wa ma ana bidzalamil lil 'abid. Ya, Allah itu tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Dan innallaha la yadlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah zalim kepada manusia. Ya, yang zalim kita kepada Allah. Ya. Jadi jangan pernah sekali-kali kita ini menganggap Allah tuh nggak adil. Orang lain sukses, kita kok nggak sukses. Orang lain senang, kita kok nggak senang. Ya, kita masih menganggap Allah tuh nggak adil. Jangan, ya, jangan sekali-kali kita menganggap Allah itu nggak adil. Ya, karena Allah memiliki sifat wa munazzahun an kulli naqsin. Ya, maha suci Allah dari setiap kekurangan. Allah mah nggak ada kurangnya. Ya, Allah mah adil. Allah mah sayang, cuman kitanya aja banyak ngeluh. Penting mah ibadah kita yakin ya kepada Allah. Itu yang pertama, syahadat, yaitu meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya. Wa anna Muhammadan, dan bersaksi dan meyakini dengan seyakin-yakinnya, dengan sepenuh hati, jiwa dan raga, bahwasanya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ya, bahwasanya Nabi Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putranya Hashim, putranya Abdul Manaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, utusan Allah. Kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang Allah utus. Kemudian para ulama sepakat, ya, seluruh ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada manusia dan kepada jin. Ya, wa ma khalaqtul wal in, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Nah, Nabi Muhammad SAW diutus kepada jin dan manusia, sama Pak. Jin juga sholat, puasa, sama pada ngaji, ya, sama, karena Nabi Muhammad diutus kepada manusia dan kepada jin. Dan kemudian waqtalafal ulama fi bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal malaikati ala qaulain. Ulama berbeda pendapat di dalam apakah Nabi Muhammad itu diutus kepada malaikat. Karena kalau kepada jin dan manusia ulama semua sepakat. Bahkan di dalam Al-Quran ada yang namanya surat Al-Jin. Surat jin ada tuh dalam Al-Quran, khusus. Itu dijelaskan bahwa jin juga sama menerima perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sini ulama berbeda pendapat. Apakah Nabi Muhammad itu diutus kepada malaikat? Ya. Kata Wajazama Halimi wal Baihaqi annahu lam yakun mab'usan ilaihim. Ulama yang pertama yaitu ulama Al-Halimi dan wal Baihaqi berpendapat bahwasanya Nabi tidak diutus untuk para malaikat. Jadi ulama golongan yang pertama berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak diutus kepada para malaikat, karena malaikat itu memiliki sifat patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajaha as-Suyuti wa Sayyikhu Taqiyuddin as-Subki
Kemudian telah mengunggulkan siapa Imam Suyuti dan Syekh Taqiyuddin As-Subki annahu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad kana mab'utsan ilaihim, terbukti bahwasanya Nabi itu diutus kepada para malaikat. Wazada As-Subki, dan menambahkan siapa ianya Imam Subki annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jami'il anbiya wa ummamis sabiqati. Jadi ulama golongan yang pertama berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah Nabi Muhammad diutus kepada para malaikat, tetapi Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya yaitu Tazinil Araik, ya, di dalam kitab Tazinil Araik beliau khusus membahas satu bab yang dimana bab itu menjelaskan tentang fi irsalin nabiyyan ilal malaikah, tentang diutusnya nabi kepada para malaikat. Bahwasanya kata Imam As-Suyuti, ya, dan Imam As-Subki, Taqiyuddin As-Subki berpendapat bahwasanya nabi pun diutus kepada para malaikat. Dan menambahkan Imam As-Subki bahwasanya mursalun ila jami'il anbiya wa ummamis sabiqat, bahwasanya nabi itu diutus kepada seluruh para nabi-nabi terdahulu dan umat-umat nabi terdahulu. Jadi bukan hanya umat Islam akhir zaman, ya. Jadi nabi pun diutus kepada nabi-nabi terdahulu dan umat-umat nabi terdahulu. Itulah keunggulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna qauluhu, karena ada hadis Nabi, bu'istu ilan nasi kafatan, aku diutus kepada manusia seluruhnya. Syamilun lahum min ladun adama ila qiyamis sa'ah, mencakup seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai berdirinya hari kiamat. Ya, jadi karena menurut Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Taqiyuddin, bahwasanya Nabi itu diutus bukan hanya kepada jin dan kepada manusia, akan tetapi seluruhnya, yaitu malaikat, ya, kemudian nabi-nabi dan umat-umat terdahulu, ya. Ada hadis Nabi, bu'istu ilan nasi kafatan, aku diutus kepada manusia seluruhnya, yaitu mencakup dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Warajahahu, dan telah memastikan siapa Al-Barizi, Imam Al-Barizi, wazada, menambahkan Imam Al-Barizi, annahu, sesungguhnya Nabi mursalun, diutus Nabi ila jami'il hayawanati wal jamadati min ramlin wa hajarin wa madarin. Nah, Imam Al-Barizi menambahkan lagi. Tadi kan kata Imam As-Suyuti dan Imam As-Subki, Nabi itu diutus kepada para malaikat, kemudian diutus kepada seluruh nabi-nabi, kepada umat-umat nabi terdahulu. Karena ada hadis bu'istu ilan nasi kafatan. Nah, kemudian Imam Al-Barizi menambahkan lagi, annahu, sesungguhnya Nabi itu diutus kepada seluruh hewan-hewan, termasuk tumbuhan-tumbuhan, ya. Bahkan bukan hanya hewan dan tumbuhan, wal jamadati, ya, barang-barang ataupun ciptaan-ciptaan Allah yang berbentuk keras, ya, seperti min romlin wa hajarin wa madarin, seperti kesik, apa kesik itu, kesik pasir, kemudian batu, ya. Jadi Nabi itu bukan hanya diutus kepada manusia saja,
Bahkan kata Imam Al-Barizi menambahkan Nabi itu diutus ila jami'il hayawanati, ya, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, kemudian benda-benda padat seperti pasir, kemudian kerikil, ya, batu dan cadas. Wa zada ala dzalika annahu mursalun ila nafsihi wa dzakara dzalika Jalaluddin As-Suyuti fi tazyinil araik fi irsalin nabiyyan ilal malaikah. Karena kata Imam Jalaluddin As-Suyuti ada hadis Nabi wa ursiltu ilal khalqi kafah, tadi mah buistu ilan nasi kafah. Satu lagi mah hadisnya wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan tidaklah aku diutus kepada seluruh makhluk, kafatan halnya seluruh makhluk, jadi seluruh ciptaan Allah. Jadi Nabi itu diutus kepada seluruh ciptaan Allah kecuali Allah, karena Allah mah bukan makhluk. Ya, semua yang diciptakan Allah, Nabi itu diutus kepada semua yang telah Allah ciptakan. Itu menurut Imam Al-Barizi, kemudian ditulis di dalam kitab Tazyinil Araik oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Faidatun, ada satu faidah. Qolal Bajuriyu, telah berkata siapa dia, Imam Al-Bajuri. Wa qad dzakara ba'duhum anna min tamamil imani ayyataqida al insanu annahu lam yajtami fi ahadin minal mahasini adh-dhahirati wal batinati mithlu ma ijtama'a fihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Bajuri, telah berkata sebagian ulama, ya, bercerita sebagian ulama bahwa sesungguhnya setengah dari kesempurnaan iman kepada Nabi Muhammad SAW, tadi kita sudah meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya. Kemudian kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kata Syekh Bajuri, setengah dari sempurna. Jadi kalau iman kita pengen sempurna lagi, ya, ayya'taqidal insanu annahu lam yajtami fi ahadin minal mahasini adh-dhahirati wal batinati mislu ma ijtama'a fihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita harus meyakini tidak akan terkumpul di dalam seseorang satu kebaikan pun yang bangsa zahir dan bangsa batin seperti yang terkumpul di dalam dirinya Nabi. Jadi semua yang kita lihat yang bagus-bagus, yang indah-indah, itu tidak bisa disamakan dengan apa yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ulama mengatakan seperti ini. Nabi itu mulia bukan karena ada sifat sabar pada diri Nabi. Jadi Nabi itu dibilang penyabar bukan karena sifat sabar yang nempel pada diri Nabi. Beda dengan kita. Kita disebut sabar karena ada sifat sabar yang nempel pada diri kita. Kita sifat dermawan karena ada sifat dermawan yang nempel pada diri kita. Orang dibilang sabar karena ada sifat sabar, penyabar orangnya, baik orangnya, adil orangnya. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi mah sifat sabar itu dibilang bagus karena nempel pada diri Nabi. Sifat ikhlas yang kita kenal bagus, ya,
karena nempel di diri kita. Kalau di diri Nabi, bukan nabinya yang bagus, tapi sifatnya yang bagus karena nempel di diri Nabi. Ya. Itulah perbedaannya kita dengan Nabi. Kalau kita mah dipanggil tadi dermawan karena sikap kita suka ngasih, nolong orang, karena ada sifat dermawan yang nempel pada diri kita. Tapi kalau Nabi dibilang dermawan bukan karena sifatnya. Karena sifatnya nempel di diri Nabi, sifat itu dibilang baik. Paham nggak? Masih belum paham? Masih bingung? Gini, contohnya sabar, ya. Orang diapa-apain aja gak pernah ngambek, karena orang itu orang itu baik nggak? Baik nggak? Baik, karena punya sifat sabar. Jadi orang itu baik karena ada sifat sabar. Kemudian Nabi itu kan kalau mau ke masjid suka diludahin, suka dilemparin, ya. Nabi baik gak? Ada sifat sabar gak Nabi? Ada. Nah, sifat sabar itu baik karena nempel di diri Nabi. Jadi beda dengan kita. Kita mah dianggap sabar karena ada sifat sabar. Nabi mah sabar bukan berarti Nabi baik karena sifat sabar. Karena sifat sabarnya ini nempel di diri Nabi, makanya sifat sabar itu dianggap baik. Paham? Paham, ya. Jadi kita harus di antara kesempurnaan iman ini, kita harus meyakini bahwasanya, ya, Nabi itu meyakini bahwasanya tidak akan terkumpul di dalam diri seseorang sifat kebaikan yang zahir dan yang batin seperti sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi basar laisa kal basar. Nabi itu manusia tapi bukan manusia biasa. Jadi jangan sampai menyamakan Nabi dengan kita, intinya seperti itu. Jadi Nabi mah beda dengan kita. Kalau Nabi mah sifat baiknya banyak gak? Sifat buruknya ada gak? Gak ada, ya. Nabi mah sifat baiknya banyak, sifat buruknya ada gak? Ada. Beda dengan kita. Sifat baiknya sedikit, yang buruknya banyak. Nah itu, ya. Wasaniha, dan yang kedua wa iqamis shalah wallahu alam bisawab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas rukun Islam yang kedua. Rangkumannya bahwasanya kita harus meyakini, ya, dengan sepenuh hati bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah ilaha illallah. Ya, harus yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu Tuhan apa bukan? Tuhan. Tuhan itu siapa? Allah. Ya. Harus yakin. Selama ini kita cuma bisa baca syahadat tapi tidak meyakini. Harus meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan dan Tuhan itu Allah. La ilaha illallah. Dan kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.